Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya dengan inayahnya, pertolongannya, dengan hidayah dan taufiknya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan segala kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam. Yang kedua, kita masih hidup, ya. Yang ketiga, Allah masih bisa mempertemukan kita, karena tanpa pertolongan Allah kita nggak mungkin bisa bertemu, ya. Tanpa ridho Allah kita nggak mungkin bisa bertemu, karena semua hidup di muka bumi ini adalah atas ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan itu inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini tentunya sahabat-sahabat saya SPG 84 ya, yang saya cintai. Jadi kalau ingat masa lalu itu rasanya ingin kembali muda, betul. Indah sekali masa-masa muda kita, dimana di sana kita waktu itu sekolah tidak pernah berpikir susah, tidak pernah berpikir masa depan, kita nikmati saja. Dan alhamdulillah sekarang semua sudah menjadi pegawai pemerintah sebagian besar, betul. Sebagian besar mungkin 95% ya sudah menjadi pegawai negeri. Wa insya Allah apa yang dianugerahkan Allah kepada kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Baik, mungkin waktu saya tidak banyak. Syahri umati wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrullah. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulanku dan Sya'ban itu bulan Rajab itu bulan umatku, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempatan mendapatkan bulan Ramadan nanti kita bahas ya, beberapa hal yang penting untuk saya ingatkan mengenai hal-hal yang bisa menghilangkan fadilah Ramadan yang harus kita jaga. Bulan Ramadan ini merupakan, Allah Rasul katakan syahrullah, ya. Inna Rajab syahr wa Sya'ban syahr umati wa Ramadan syahrullah. Rajab bulannya Rasul, Sya'ban bulannya umat, dan bulan Ramadan itu bulannya Allah Subhanahu. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, apabila tahu umatku tentang apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka niscaya dia akan meminta semua bulan itu Ramadan. Ada apakah bulan dalam Ramadan? Maka Rasulullah SAW berkata, salah satu fadilah-fadilah Ramadan di mana setiap bulan Ramadan tidak ada doa yang ditolak. Ketika seorang hamba memohon ampun, Allah akan mengampuninya. Seorang hamba memiliki hajat-hajat dunia akhirat, Allah akan memberikannya. Hamba-hambanya yang memohon ampun, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang banyak utang bulan Ramadan banyak berdoa, insya Allah saat ijabah ya. Yang punya utang, yang muda, yang janda, minta pada bulan Ramadan. Ya, ya. Pak Haji makasih nyawa. Ya, saya kan, iya. Karena mohon maaf ya, mohon maaf ini. Kalau orang-orang yang nggak punya istri itu termasuk kelompok orang fakir miskin. Ya, maaf ibu-ibu juga yang janda berdoa. Doa biar dapat lagi punya suami. Saya waktu ke Hadramut ke Yaman, ditanya sama orang Yaman, dia bilang, kamu jauh jatuh, berapa istri kamu? Saya bilang satu. Saya bilang satu. Kamu miskin? Miskin. Dia bilang kamu miskin. Terus kamu berapa? Saya bilang saya 3 gitu. Dia bilang. Saya bilang nanti kamu berapa? Kalau masyarakat hadat, mohon maaf ya, dia kalau begini bahasa Arab dia bilang sombong lagi. Mohon maaf ya, saya 3. Dia bilang kamu usahanya begini 3. Jadi dia cuma tukang apa? Tukang buah di pinggir jalan. Tukang buah, yang tukang buah isinya 3. Saya bilang, buat kamu usaha seperti begini bisa punya istri 3. Allah membarik fi, Allah yang mencukupi saya. Biduni jauh-jauh, biduni kurban ada fakirul masyakin. Jadi orang yang punya istri fakir dan miskin. Kalau nggak punya istri, fakir miskin. Punya istri 1 aja dikatakan miskin. Tapi saya tidak mengajarkan poligami ya. Itu. Tapi kalau ibu-ibu mau masuk surga,
sabar itu, suaminya nikah lagi, insya Allah itu suaminya akan menikah lagi. Jalan yang paling indah. Pertama, mohon maaf ya, pertama ibu-ibu nggak capek nggak rawat suami, betul. Ada istirahatnya, ibadah bisa lebih bagus ketika suami tidak ada. Karena orang poligami ini ada 5% jadi poligami ya. Jadi poligami Ramadan. Mading. Tenang lawan ya. Poligami. Mohon maaf nih. 5 perkara kenapa poligami bisa masuk surga. Pertama karena mau membagi. Nah, membagi. Yang kedua karena sabar. Ya kan sabar. Ketiga karena terima ridho kodonya Allah. Tuh orang poligami kenapa bisa masuk surga? Ridho, oh ini kodonya Allah, sabar. Ketiga mau membagi. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa perempuan bisa lebih fadilahnya besar meridho suaminya? Sebab sebagian besar perempuan akan masuk neraka karena dia tidak bisa berbakti kepada suaminya. Bu, maaf ya ibu-ibu kawan-kawan nih, mohon maaf. Surganya seorang istri itu ridhonya suami. Ibu pergi kemana-mana, nengok jenazah suami orang tuanya tanpa izin suami, haram. Orang tua kita meninggal, izin sama suami, ibu bapak saya meninggal, ibu saya meninggal, ada suami nggak boleh, nggak boleh. Benar. Orang ibu kelihatan, rambut satu butir rambut kelihatan, 70.000 tahun siksanya, satu rambut kalau satu kepala berapa? Maaf, makanya sudah waktunya pada pakai jilbab ya. Kalau usia di atas 50, di atas 40, jangan biarkan rambut kita bergurai. Naudzubillah. Jadi kalau itu di poligami ya, insya Allah fadilahnya besar. Oh. Makanya yang bulan Ramadan ya, yang penting kalau poligami tidak boleh berbohong. Ya, berbohong dosa. Banyak bohong, kemana? Nginep dia nginep di sini, nginep di teman, padahal nginep dia istri muda. Dan poligami itu juga jangan salah. Seorang laki-laki yang poligami tanggung jawabnya di akhirat besar. Ya, tanggung jawab besar. Kenapa? Karena suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Maka seorang laki-laki akan masuk surga akan tertahan sebelum istrinya masuk surga. Oh, berat kita jadi laki-laki ini. Maka Allah ingatkan kepada apa? Kepada kita. Allah ingatkan kepada kita bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum adulakum fahjarhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu itu musuh kau, maka berhati-hati terhadap mereka. Gak bisa ngasih ilmunya, gak bisa ngedidiknya, ngasih makanan yang haram, membiarkan orang terbuka, didiamkan kehormatan istrinya tidak dilarang, tidak punya rasa cemburu, maka di akhirat tanggung jawab suami adalah yang paling berat. Poligami nggak bisa adil, dan jalannya nanti lurah sabelah, deng gitu. Nah, ada yang nanya sama saya, ini saya poligami gampang. Kamu sama istri kamu sudah memberikan kepuasan lahir batin. Karena pada dasarnya perempuan itu cuma butuh kepuasan lahir batin. Pamelikeun hayang mobil, pamelikeun hayang emas, pamelikeun banyak tambahan. Nah, di mana rek nyandung deh, bantu orang tenang. Bapak udah cukupin mama, memangnya mau kurang apa? Tempat tidur mama berteguk lutut sama bapak. Daripada bapak masih pengen nambah mama nggak bisa, gitu kan? Tapi kalau masih kalah sama yang tua mah ya jangan poligami. Masih ampun Umi, jangan berlaku poligami lah. Ya satu aja belum berkutik gitu ya. Baik, kembali kepada syahrul Ramadan. Jadi syahrul Ramadan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Salah satu bulan istimewa bulan Ramadan ini adalah semua kitab yang diturunkan kepada para nabi itu jatuh pada bulan Ramadan. 4 kitab yang resmi diturunkan dari mulai apa kitab Pak? Injil, Zabur, Taurat, Quran, itu bulan Ramadan. Termasuk ada lagi namanya suhuf. Suhuf itu apa? Pelembaran kitab. Jadi daripada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Rasulullah SAW, ada para nabi yang lain juga dapat kitab. Namanya apa? Suhuf. Sufa Ibrahim wa Musa. Sufa Ibrahim. Suhuf itu bagian daripada lembaran kitab. Nah,
Jadi 4 kitab Nabi Daud ya. Dari mulai kitab Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, bulan Ramadan, Syuk juga bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini ada 1 bulan yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairu min alfi syahrin. Khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahrin. Tanazzalul malaikati wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajar. Min fajar ya. Nah, pada Ramadan ini juga ada apa? Lailatul Qadar. Tuh, yang tidak ada pada bulan lain. Apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita seakan-akan beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang 80 tahun lebih ya. Nah, umur kita kalau sahabat syahadat mendapat Lailatul Qadar, berarti kita ibadah nggak ada kelewatnya. Akhir balik kita 17 tahun, mati kita 80 tahun, 100 tahun, masih ada bonus 1000 bulan, 80 tahun kita dapat ibadah yang bagus, yang istimewa. Tuh, ya. Kemudian ada apa lagi pada bulan Ramadan ini? Yang istimewa pada bulan Ramadan ini, 10 hari pertama Allah berikan apa kepada kita? Ampunan. 10 kedua, rahmat, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah. 10 bulan terakhir Allah bebaskan kita dari siksanya neraka. Tetapi saum yang bagaimana? Puasa yang bagaimana? Nah ini ya, sekarang pada inti puasa yang bagaimana nih? Ya, jadi Rasul bilang banyak umatku ini yang berpuasa hanya mendapat apa? Jual es, cuma mendapatkan lapar dan haus, dan dapat apa-apa. Tidak batal puasanya, tapi tidak ada fadilahnya. Jadi gawe capek teka pakai rugi. Nah, ini Milagros boleh diminum nih untuk penyejuk ya. Kalau gratis kan kita kan tiap buka pakai Milagros bagus. Ya. Insya Allah nanti Pak Asep bagi-bagi buat bulan puasa bangkrut. Nah, insya Allah ya, banyak minum air putih. Salah satunya ini tahun 2006 saya dulu konsumsi ini, cuma sempat hilang di peredaran, tidak ada. Saya cari beli ya, dulu harganya per botol itu masih sekitar 32.000. Saya pernah minum ini ya. Dan memang pada dasarnya air itu memang bagus ya, air itu bagus, banyak minum air bagus untuk tubuh kita. Pada bulan Ramadan ini yang penting jangan banyak konsumsi apa, es, goreng-gorengan sebagainya. Baik, kembali kepada puasa yang bagaimana ya. Puasa yang bagaimanakah yang bisa sampai kepada titik puasa yang diterima ya. Jadi ada puasa khusus ya, ada puasa umum. Nah ya, ada puasa khusus, khusus di atas khusus, puasa para nabi. Nah, kita masuk puasa khusus. Maka puasa khusus ya cuma 5. Puasa khusus cuma 5. 1, menahan diri dari hawa nafsu syahwat maupun hawa nafsu ya. Syahwat itu artinya apa? Syahwat itu nafsu, keinginan tidak baik. Ya, kedua syahwat untuk mengenyangkan perut. Satu, syahwat ya. Jadi syahwat tuh contohnya gini. Bolehkah kita waktu puasa ini cium istri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya. Ada seorang muda, anak-anak muda datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, bolehkah saya mencium istri saya? Kata Rasulullah, nggak boleh, nggak boleh, batal. Kemudian dia duduk dengan anak muda di situ. Ada juga seorang kakek-kakek datang juga dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, saya mau bertanya, kenapa? Bolehkah saya cium istri saya? Kata Rasulullah, boleh. Ini anak muda bingung, kenapa saya tadi nggak boleh, kok si aki-aki ini boleh? Maka anak muda tadi bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kok tadi berkata tidak boleh, tapi barusan kok katakan boleh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya mencium engkau dengan mencium si aki ini beda.
mencium engkau akan menimbulkan, mencium engkau kepada istri engkau akan menimbulkan syahwat. Sementara si aki ini dia di sini ini tidak menimbulkan syahwat. Ya, kalau aki-aki kan udah apa? Kalau kita kan masih, kalau kita mungkin masih pegangan hidup ya, pegangan dipegang baru hidup. Aki-aki kan berat betul. Aki-aki mah udah bukan pegangan hidup lagi ya. Hah? Perjuangan kayak gitu susah. Nah, jadi hal-hal yang menimbulkan syahwat itulah yang membatalkan. Melihat wanita yang cantik cepat berpaling, walaupun ada peribahasa kalau sekali itu nggak apa-apa, itu mah ya hadiah dari Allah. Ya sekali kalau dipelototin terus timbul syahwat, masya Allah. Sebab mohon maaf ya, saya melihat perempuan ibu-ibu ya, mohon maaf, kalau bulan Ramadan dengan bulan puasa, bulan Ramadan dengan bulan biasa beda, betul. Kalau bulan puasa lihat perempuan di pasar yang hari-harinya biasa saja, tapi pada bulan puasa kelihatannya cantik sekali, betul tidak? Setuju tidak? Kalau tidak setuju bohong. Dan perempuan juga sama, nempel dengan istri. Kalau bulan sepuasa itu beda hawanya, karena pada bulan puasa itu nafsu kita sedang kita pelajari, sedang kita ajari. Nah, maka dikatakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, lagi mendidik yang nafsu kita supaya tidak berantakan. Jadi puasa ini kan termasuk syahrul tarbiyah. Sebulan puasa syahrul mubarakah, syahrul tarbiyah, syahrul rahmah, syahrul maghfirah. Ya, nama-nama bulan puasa ini banyak. Salah satu syahrul tarbiyah. Kalau bulan puasa kita nempel dengan pasangan itu, hawanya beda dengan hari-hari bulan biasa. Kenapa? Karena setan nafsu kita akan terus menggoda kita. Ya, nah bulan puasa ini, nah jadi tadi yang pertama yang harus kita perhatikan apa? Syahwat. Ya, nafsu ini syahwat. Syahwat ini dua, syahwat mengenyangkan perut kita, syahwat termasuk syahwat daripada farji kita. Nah, itu yang bisa bikin kita batal. Yang kedua, yang sering tidak kita sadari, yang bikin kita batal ini apa? Ghibah, hasud, berbicara yang tidak manfaat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, la taksiru kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kau banyak ngomong kecuali ngomong yang bisa ingat kepada Allah. Baina, ya, sesungguhnya ya, katsirul kalam yaj'al qaswa qalbi. Sesungguhnya banyak bicara bikin hati jadi keras. Jadi kalau kita ngobrol gak manfaat, begini begini, wah ngomong kamu, jangan dibiasakan. Apalagi seusia kita udah di atas 50, itu bisa bikin apa? Bisa bikin hati jadi keras. Hati yang keras itu bagaimana? Hati yang tidak bisa menerima nasihat agama. Jadi kalau ngomong masalah surga, seustad kosnya Hawaii tidak kubur kumah, seustad kosnya Hawaii akhirat, dan gitu. Diajak buat berbuat baik itu susah, itu hatinya keras. Diajak ibadah, ibadah tidak. Ya, dah mana sholat kita ada masuk surga. Benar, yang sholat belum tentu masuk surga, apalagi tidak sholat, betul. Yang ibadah belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak ibadah. Nah, ya. Jadi yang kedua apa? Yang harus kita waspada, yang bisa kita batal apa? Ya, perbuatan-perbuatan tercela dan mencela. Perbuatan tercela itu apa? Dan mencela. Nah, yang tercela itu ya bikin kita jadi batal, dan mencela orang, fitnah, adu domba, ghibah, hindar itu. Makin banyak ngomong. Kalau orang ngomongin orang, tinggalin saja. Ini semoga puasa atau ngomongin gitu, lebih baik gitu. Ya. Nah, kembali, mohon maaf nih, ada juga saya ketahui. Ini dalam hal namanya bulan puasa nih, yang harus kita ketahui. Mohon bukan ngomong jorok ya, bukan ngomong jorok. Ini karena kita bicara hukum. Kita bicara hukum. Ya. Ada yang bertanya kepada saya, ini kalau saya hubungan badan sama istri, udah gitu waktunya udah dekat sahur, dahulukan mana? Apa mandi dulu? Kalau mandi nanti sahur nggak keburu. Kalau nggak sahur perut saya lapar. Ya, apa makan dulu? Apa mandi dulu? Nah, banyak yang tidak tahu. Saya bilang makan dulu kalau waktunya sudah mepet. Jadi bolehkah mandi junub ketika kita sudah waktu subuh? Boleh. Ya, yang jelas jangan lewat sholat subuh.
Nah, kalau begitu selesai makan terus mandi subuh belum subuh, ya so mandi kita mandi junub ya. Nah, mohon maaf, ada iseng-iseng juga kadang-kadang kita bercanda-bercanda kita sama istri. Bercanda sama istri kita sering timbul syahwat. Mohon maaf, ereksi ya. Dan dalam ereksi laki-laki ini ada namanya madi atau maji. Madi itu air kencing najis ya. Tapi kalau keluar najis, madi itu, nah itu bisa menjadikan batal. Nah, ya bisa menjadikan batal kepada orang-orang yang terdahulu untuk apa? Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa menjinakkan nafsu kita. Ya, bukan menghilangkan. Manusia yang tidak punya nafsu salah. Ya. Nafsu itu bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau manusia tidak punya nafsu, tidak ingin maju, tidak ingin sukses, tidak mau masuk surga, tidak ingin berbuat yang baik, tidak punya nafsu. Jadi nafsu ini yang penting, nafsu ini kita didik. Jadi nafsu mutmainah. Kalau punya syahwat, salurkan kepada yang hak. Karena bulan Ramadan juga boleh, ya. Bulan Ramadan juga berhubungan badan boleh asalkan pada malam hari atau setelah kita berbuka puasa. Kalau misalnya bulan Ramadan ini tidak boleh berhubungan seks sebulan, nggak ada ustadz kiai yang mau jadi, nggak mau pada jadi ustadz sama kiai, ya. Jangankan sebulan kita tidak hubungan badan, seminggu saja kepala bisa panas, betul? Betul tidak? Betul. Nah iya, tapi bingung yang duda nih gimana nggak tahu. Jujur aja, ibu-ibu maaf ya, kalau usia 50 menjelang 60 itu, ibu-ibu harus sadar, gairah laki-laki itu beda, ya. Jadi ada fase-fasenya yang memang di dalam kitab diterangkan. Pada usia 50 sampai 60 ibu-ibu harus sabar kalau bapaknya sering minta. Iya. Kenapa? Karena ini saat-saat yang bagaimana energi kita ini beda, sahabat kita ini beda, bapak-bapak ini sahabatnya beda. Nggak boleh mengkilap, melihatnya mengkilap dikit. Nah, ibu-ibu lah yang harus bikin mengkilap jadi ibu sendiri ya. Jangan pakai baju kucal kalau mau tidur dan apa? Laki-laki ini ereksi sudah timbul syahwatnya sebelum bulan sperma keluar mati. Nah makanya waktu bulan puasa jangan deket-deket waktu puasa sama istri karena hawanya beda. Ya, apalagi megang-megang. Mohon maaf ya, mohon maaf jangan megang-megang, megang segala macam. Kalau cuma megang saja mungkin boleh. Punten ya, ibu-ibu juga sama. Punten buat ibu-ibu nih kalau cobek, cebok bu. Kalau cebok, mohon maaf ya, disentuh saja. Jangan sampai dimasukkan jarinya, memasukkan jarinya bisa batal ya. Nah, yang ketiga yang menjadikan gugurnya fadilah puasa adalah memasukkan sesuatu di antara lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu jaga nih, seperti korek kuping, oh enak, batal tuh. Puasanya tidak batal, tapi tidak dapat fadilah. Ngorong, aduh, keenakan ngorong, wah, baru jangan. Ya. Masukkan tangan ke mulut nggak boleh, ya. Iseng-iseng tidur, pegang siang-siang tidur punya isi, masukkan ke punya isi, batal, nggak boleh, ya. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita atau anggota tubuh kita ke lubang yang lain, nah itu dijaga tuh, ya. Ada yang nanya, kalau kentut bagaimana, batal nggak kentut di dalam air? Lagi mandi di sungai duduk hidup, batal tidak? Jawabannya tidak, karena mohon maaf bukan jorok ya. Tempat buang air kotoran itu seperti klep, pakai keluar langsung tutup lagi ya, jadi tidak batal. Nah langsung tutup, nah jadi batal. Kentut mau dalam air batal tidak? Mandi dan terus mandi di air tiba-tiba kentut. Ada yang mengatakan santri yang belum ngaji batal, tidak batal, tidak. Jawabannya tidak batal. Yang batal itu memasukkan sesuatu atau dimasukkan sesuatu di dalam lubang tubuh kita. Korek kuping, ngorong, keenakan. Kalau gosok gigi boleh tidak gosok gigi? Jawabannya boleh. Pagi-pagi ini, waduh bau mulut gosok gigi, ya. Belum gosok gigi malam lupa udah sahur. Gosok gigi boleh, yang penting airnya tidak ditelan. Ya, kalau niat ditelan, ya batal. Ya, kalau niatnya minum air, ya batal. Tapi kalau cuma kumur-kumur, tidak batal. Kalau wudu boleh nggak masukkan ke mulut? Boleh. Yang tidak boleh itu ditelan air wudunya. Sekedar kumur-kumur boleh. Nah ini jadi jangan terlalu fanatik ya. Wah wudu sampai yuk. Nah itu kan karena nggak tahu.
karena kebutuhan kita ya, makanya kita harus ngaji kitab. Ada kitab yang mudah itu namanya Syafinatun Najah, kitab Safinah itu ya, ada tentang rukun-rukun puasa segala macam ada, ya sudah ada terjemahannya juga sudah ada ya. Kita lalai. Nah, hal-hal yang kita lalai bisa membatalkan puasa. Main catur sampai poe terus lah, itu bisa membatalkan puasa. Fadilah puasanya nggak batal, tapi hilang fadilah puasa. Atau tidur seharian, tidur udah sebelum sare dulu itu sehari udah pakai jam 11 sare dulu tidur zuhur bangun sholat zuhur wah tuh teh sare. Nah itu menghilangkan fadilah puasa. Puasanya tidak batal tapi tidak dapat fadilah. Karena apa? Nah itu lalai, namanya kuprun. Nah ya lalai. Penyanyi ulang mengunang ya nyanyi kumah menang tuh nyanyi. Nah ya sebaiknya pada bulan Ramadan itu hal-hal yang menyebabkan kita lupa kepada Allah dijauhi. Kita semua tahu, saya di grup Kang Ambi sama Kang Odi, Kang Kedi suka nyanyi-nyanyi, betul. Nah sesungguhnya hal-hal yang bikin kita dosa yang bisa kita lupa kepada Allah. Kalau nyanyi kan lupa enak ya. Umar Bakri, wah kalau di suaranya seperti Iwan Fals dulu kan, enak, lupa sama Allah. Nah jadi itu hal-hal yang bikin lupa kepada Allah itu bisa menghilangkan fadilah puasa. Nah, bagaimana makan? Makan tidak batal, makan tidak bisa tidak batal makan itu kalau kita lupa. Barang hicuk-hicuk udah ayam kue, wah ya, lah ya, sholat subuh kata udah gemut kalau barang dari makan. Ulang puasa ya, tapi sudah kita telan ya tidak usah dikeluarkan lagi karena muntah itu bisa batal. Jangan usah korek lagi itu jadi batal, sudah saja tapi tolong dicuri dulu aku cai apalagi rumah apalagi di kolom lagi coba dorong cai tidak boleh kalau itu sengaja. Kalau lupa itu tidak batal kalau lupa ya. Kalau lupa mah kita negurin di situ kakak kalau lupa. Nah ya, aduh sih, anggung ya, pohon, aduh biasa dari kemajuan awak ya, pohon, bener-bener pohon diteruskan, itu batal kalau bener-bener pohon. Tengah-tengah karena ingat, orang sedang puasa, teruskan wah tidak boleh, ya. Kenapa? Karena orang yang tidak berpuasa satu hari, Rasulullah SAW mengatakan tidak bisa digodok walaupun dia puasa seumur hidup. Tuh. Ya, dengan sengaja ya, dengan sengaja imam puasa dibodohin seumur hidup nggak bisa itu puasa. Maka kita harus takut. Datanglah seorang kakek sudah tua kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, musibah bagi saya. Kenapa? Saya tidak kuat dan istri saya. Umur saya memang sudah tua tapi istri saya kan ABG ya Rasul. Jadi si Aki ini dikali sama BG ya. Jadi saya lihat istri saya kuat, istri saya tidak mau saya paksa. Akhirnya terjadilah saya persetubuhan. Bagaimana ini Rasulullah? Kata si kakek, apakah kamu kuat puasa seumur hidup? Waduh Rasul, jangankan seumur hidup ya Rasul. Nah sesungguhnya puasa itu tidak bisa ya kalau sengaja. Tapi kamu tahu puasa itu wajib. Tahu ya Rasulullah. Jadi bagaimana? Kalau begitu kamu harus berpuasa 3 bulan berturut. Tidak kuat Rasulullah. Kalau gitu kamu kasih makan ya 3 bulan yatim. Gak bisa ya Rasul. Jadi kamu bisa apa? Kamu kena denda, bayar apa? Kasih makan yatim 40 orang. Ya Rasul saya ini orang susah. Borok-borok merendahar 40 orang sapoe. Yang makan saya gesek. Nah itu orang miskin balaganya kakak resep KBG gitu kan. Nah akhirnya apa? Rasul suruh belikan sahabat korma, ya sedekahkan korma untuk 40 anak yatim. Nah, tapi kalau sengaja aja mau tidak sampai hilang begitu, nganggap enteng wae ada puasa kita naon. Besok dia mau kodok seumur hidup tidak bisa.